Negosiasi. Apa itu negosiasi? Menurut Alan and Schoonmaker tahun 1989, negosiasi adalah salah satu metode untuk mencapai suatu perjanjian yang mengandung unsur kompetitif maupun kooperatif. Metode. Apa itu metode? Metode adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dengan cara-cara tertentu maupun dengan urutan-urutan tertentu. Kooperatif. Apa itu kooperatif? Kooperatif adalah keinginan dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Sedangkan kompetitif adalah kesepakatan dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri. Kemudian fase negosiasi terbagi menjadi 3 fase, yaitu persiapan, negosiasi, dan peninjauan. Pada fase persiapan terdapat langkah-langkah, yaitu definisikan persoalan, tentukan sasaran, analisis situasi, dan rencanakan strategi. Kemudian pada fase negosiasi terdapat langkah-langkah, yaitu terapkan strategi, lanjutkan analisis dari tahapan persiapan sebelumnya, lalu kesimpulan. Kemudian pada fase peninjauan terdapat langkah-langkah, yaitu terapkan kesepakatan, merencanakan, dan mengembangkan keahlian. 7. Elemen negosiasi. 1. Hubungan. 2. Komunikasi. 3. Kepentingan. 4. Pilihan-pilihan. 5. Standar. 6. Alternatif. 7. Komitmen. 1. Hubungan. Hubungan apa yang terjadi antar masing-masing pihak? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya hubungan tersebut? 2. Komunikasi. Cara komunikasi seperti apa yang diterapkan? Contoh, tatap muka, tertulis, internet, atau kehadiran pihak tengah. 3. Kepentingan. Apakah masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama? Kepentingan apa yang saling bertentangan? 4. Pilihan-pilihan. Bagaimana masing-masing pihak merencanakan untuk memenuhi kepentingan mereka? Pilihan terbaik apa yang dapat mencapai kepentingan kunci dari masing-masing pihak? 5. Standar. Kriteria apakah yang dapat diterapkan oleh masing-masing pihak untuk melegitimasi pandangan mereka? Kriteria apakah yang dimiliki oleh kedua belah pihak? Apakah ada kriteria yang diterapkan namun sebaiknya dihindari? 6. Alternatif. Apabila negosiasi di antara kedua belah pihak sudah digagalkan, solusi alternatif apa yang masih dapat dilakukan oleh masing-masing pihak? Komitmen. Adakah janji yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk A. Mengajak pihak lain untuk terlibat dalam kesepakatan, B. Meyakinkan kedua belah pihak bahwa biaya resolusi konflik jauh lebih sedikit daripada konflik itu sendiri. Adapun syarat damai atau survive. Yang pertama, adanya kesadaran kritis yang tinggi dari seluruh pihak yang berkonflik. Yang kedua, adanya kapasitas atau kekuatan yang berimbang dari pihak-pihak yang berkonflik. Kesimpulannya, 1. Tidak terjadi penindasan dari kelompok yang berkepentingan, atau persyaratan ini sejalan dengan prinsip dalam sosial finance theory. Yang kedua, syarat ini berkembang dalam suatu proses yang bertahap dan bertingkat-tingkat. Tahap negosiasi damai atau survive. Negosiasi atau bonding antara kedua belah pihak yang berkonflik untuk 1. Memecahkan masalah, 2. Mengambil pilihan yang terbaik untuk pemecahan masalah, serta 3. Mengambil keputusan untuk menetapkan langkah-langkah ke depan untuk mencegah konflik tidak berulang. Kesimpulannya, 1. Secara kritis dari kedua belah pihak perihal sumber konflik. Kedua, kapasitas atau kekuatan yang berimbang dari pihak yang sedang melakukan konflik. Ketiga, menolak intimidasi atau represi dari pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.